Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Ivan Hadian dari kelas 11 IPA 13 ingin menjelaskan apa itu jinayat. Jinayat menurut etimologi adalah bentuk kata jamak yang artinya memetik, sedangkan dari terminologi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan kerusakan jiwa, harta, dan benda. Yang kedua, macam-macam jinayat ada terbagi dua. Yang pertama, jinayat an-nafsi, yaitu jinayat terhadap jiwa yang tidak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan. Yang kedua, jinayat dun an-nafsi, yaitu jinayat terhadap tubuh, yaitu berupa penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya mencungkil matanya, mematahkan lengannya, dan lain-lain. Dasar-dasar larangan membunuh dapat dilihat dari Quran surat An-Nisa ayat 93 yang artinya orang yang melakukan pembunuhan akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang berat dan ditempatkan di neraka jahanam. Macam-macam pembunuhan ada tiga. Yang pertama, membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan dilakukan dengan alat yang lazim digunakan untuk membunuh. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja dan pembunuhan yang menurut perkiraan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja dan pembunuh hanya sama sekali tidak disengaja untuk membunuh. Contohnya, dia membawa senjata untuk berburu, tetapi peluru tersebut mengenai seseorang. Kemudian ada hukuman bagi pembunuh. Hukuman bagi pembunuh sengaja adalah yang pertama, hukuman asli yaitu qisas. Yang kedua, hukuman pengganti yaitu diat dan takzir. Yang ketiga, hukuman tambahan yaitu terhalang ahli waris dan mendapatkan wasiat dari korban. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja adalah hukumannya adalah kafarat yaitu denda. Sedangkan menurut Imam Maliki adalah pembunuhannya itu sama seperti pembunuhan sengaja, tetapi kecuali ayah membunuh anak. Ketiga, hukuman tidak disengaja adalah hukumannya yaitu diat dan kafarat. Yang kedua, hukuman pengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, terhalang ahli waris dan mendapatkan wasiat korban. Habis itu ada kisos. Kisos adalah pembalasan yang serupa atau hukuman yang seimbang dengan perbuatan melukai dan merusak anggota tubuh. Macam-macam kisos ada dua. Yang pertama, kisos jiwa, hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, kisos anggota tubuh, yaitu hukum kisos tindak pidana melukai, merusak anggota tubuh. Syarat-syarat kisos ada 5. Yang pertama, orang yang membunuh, orang yang terbunuh terjaga darahnya. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuhan bukan bapak dari pembunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Hikmah yang kita dapat dari kisos adalah perbuatan kriminal dapat diadili dengan kisos. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, mencegah terjadi pembunuhan. Yang keempat, memberi pelajaran kepada semua orang agar tidak mudah membunuh. Yang kelima, kisos dia jadikan sebagai preventif. Kemudian ada diat. Diat adalah menurut etimologi membayar denda. Diat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada seseorang seseorang bagi tindakannya membunuh atau melukai orang. Sebab diat ada 5. Yang pertama, pelaku pembunuhan disengaja dimanfaatkan sebagai keluarga terbunuh. Kedua, pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja. Ketiga, pembunuhan dilakukan seperti disengaja. Yang keempat, apabila pembunuhannya lari sebelum kisos, maka diatnya ditanggung oleh keluarga pembunuh. Yang keempat, memotong atau cacat anggota badan seorang lalu dimaafkan. Macam-macam diat ada 2, yaitu diat yang berat. Diat yang berat ini harus menyembah 100 ekor unta.
yang diantaranya 30 unta betina 3-4 tahun, 30 ekor unta betina 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang bunting. Yang kedua, diet yang ringan, harus menyumbangkan 100 ekor unta yang diantaranya 20 ekor unta umur 3 tahun, 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun, dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun. Kemudian yang terakhir ada kafarat. Yang pertama, kafarat adalah tebusan yang harus dibayar untuk menutup suatu kesalahan yang melanggar syariat Islam. Kafarat sama dengan diet yang ini wajib bagi orang yang telah melanggar hukum Islam. Macam-macam kafarat. Kafarat pertama kafarat pembunuhan, yang kedua kafarat melanggar sumpah, yang ketiga kafarat membunuh binatang di bulan ihram, yang keempat kafarat zihar, yang kelima kafarat melakukan hubungan terhadap istri di bulan Ramadan, yang keenam kafarat ilha. Hikmah yang kita dapat dari kafarat adalah agar manusia lebih dekat kepada Allah, yang kedua pelaku pembunuhan tidak mengulanginya lagi, yang ketiga terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.